saya akan menjelaskan mengenai algoritma artificial neural network yang bernama perceptron. Jadi perceptron itu adalah metode learning sederhana yang mengklasifikasikan suatu pola tertentu dengan pemisahan secara linear dalam daerah positif dan negatif. Jadi seperti contoh, mengklasifikasikan iya atau tidak, betul atau benar, atau satu dengan nol, dan semacamnya. Ini perceptron digunakan pada neural network simple yang hanya memiliki satu layer, yang tidak ada hidden layernya. Jadi perceptron memiliki beberapa karakteristik, yaitu bobot biasnya itu diatur, kemudian nilai thresholdnya itu selalu positif, dan algoritma perceptron mengatur parameter-parameternya bebas dengan proses pembelajaran. Jadi kita lihat bagaimana algoritma perceptron bekerja. Jadi sebuah pasangan input vektor input S dan vektor output T akan dilatih. Jadi selama kondisi berhenti false, jadi pertama set input dengan nilai sama dengan vektor input. Kedua, hitung linear combiner dari semua respon unique output. Situ ada rumus linear combiner yaitu X, yaitu B bias ditambah sigma XI kali WI. Kemudian untuk activation function, karena ini perceptron mengklasifikasikan dua objek, maka yang digunakan adalah step atau sign. Kemudian langkah ketiga, kita perbaiki bobot dan bias jika terjadi error, yaitu jika hasil dari activation function dari Y itu tidak sama dengan nilai T, maka kita ubah bobot dan biasnya. Jadi bobot baru dihitung dengan bobot lama ditambah A yaitu learning rate dikali T yaitu target dikali input XI pada indeks tersebut. Kemudian untuk menghitung bobot barunya, kita hitung bobot lama ditambah learning rate dikali target. Tetapi jika Y sama dengan T, maka tidak ada perubahan apapun. Kemudian kita tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot pada satu epoch, maka kondisi berhenti akan true dan model akan berhenti belajar. Kemudian kita akan masuk ke studi kasus perceptron. Jadi di sini kita mempunyai satu tabel dengan 3 kolom. 2 kolom pertama adalah vektor input, dengan kolom yang ketiga Y atau T adalah vektor output. Kemudian untuk pembelajaran kita akan menggunakan parameter tersebut dengan learning rate sama dengan 0,1, threshold sama dengan 1, weight untuk input 1 0,3 dan weight 2 0,2, dan bias di awal dengan 0. Kemudian karena outputnya adalah hanya 1, 0, activation function yang digunakan adalah step. Ini kita di epoch 1 dulu. Jadi satu epoch itu adalah satu pembelajaran pada setiap baris pada dataset. Jadi kita epoch 1 pada data 1 diketahui X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, targetnya 1, weight 1 0,3, weight 2 0,2, dan biasnya sama dengan 0. Kemudian kita hitung linear combinernya. Sini kita lihat dari hasil dari linear combiner adalah 0,5. Kemudian kita masukkan ke activation functionnya fx, karena tadi fx menggunakan step dan thresholdnya sama dengan 1, 0,5 ini kurang dari 1, maka outputnya 0 karena activation functionnya adalah step. Kemudian karena Y hasil ini tidak sama dengan T yang ini, maka kita hitung bobot dan bias barunya dengan tersebut. Jadi weight 1 yang baru menjadi 0,4 atas dari hitungan ini, weight 2 yang baru menjadi 0,3, dan bobot bias barunya menjadi 0,1. Kemudian masih di epoch 1 ke data 2, kita lihat sudah ada perubahan pada weight dan bobotnya. Sekarang menjadi 0,4, 0,3, dan 0,1. Kita hitung lagi. Jadi linear combiner menghasilkan 0,5, dan dengan activation function tab menjadi 0. Y, hasil dari Y sama dengan target, maka tidak ada perubahan bobot dan bias. Kemudian epoch 1 data 3 sama kasusnya. Sini karena tidak ada perubahan, itu tidak berubah. Kemudian juga hasil dari linear combiner adalah 0,4, maka tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan bobot dan bias.
Lanjut ke data 4 sama hasil dari linear combiner 0,1, maka tidak ada perubahan bobot dan bias. Kemudian karena sudah semua kita belajar dari semua baris pada dataset tersebut, kita masuk ke epoch 2. Jadi pada data pertama, sini kita hitung linear combinernya sama dengan 0,8, jadi hasil Y-nya sama dengan 0. Ini masih tidak sama dengan hasil target T. Jadi kita hitung lagi bobot baru dan bias barunya. Dari perhitungan, W1 baru menjadi 0,5, W2 baru menjadi 0,4, dan B menjadi 0,2 atau biasanya menjadi 0,2. Ini agak buram saya fotonya. Kemudian di epoch 2 data 2, ini hasil linear combinernya atau hasil lebih hasil dari Y-nya itu sudah sama dengan target, maka tidak ada perubahan bobot dan bias. Sama dengan untuk epoch 2 data 3 dan epoch 2 data 4, itu hasil linear combiner sama dengan T. Ini juga sama dengan T. Kemudian kita masuk lagi ke epoch 3. Ada data 1, kita lihat ini hasil perhitungannya. Dari linear combinernya kita dapat hasil 0,11. Ini 0,11 sudah melebihi thresholdnya, yaitu thresholdnya tadi 1. Oleh karena itu output dia setelah dia masukkan ke activation function menjadi 1. Ini sudah sama dengan T, maka tidak ada perubahan bobot dan bias. Kemudian pada epoch 3 data 2, ini juga tidak ada perubahan bobot dan bias karena linear combiner kurang dari threshold, maka output dia sama dengan 0 sesuai target, sama seperti data 3 dan data 4. Nah, dari situ kita lihat pada epoch 3 tidak ada perubahan bobot atau bias dari semua baris data. Jadi kondisi berhenti sudah menjadi true. Maka kita dapat kesimpulan modelnya seperti ini. Kita membutuhkan 3 epoch untuk menyelesaikan training. Kemudian weight 1 sama dengan 0,5, weight 2 sama dengan 0,4, dan bias 0,2. Ya, sekian penjelasan mengenai algoritma perseptron. Terima kasih.